Sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ternyata Rabithah Alawiyah itu lengkap ya datanya. Data tentang sejarah-sejarah organisasi di Indonesia. Mereka lengkap versi mereka gitu. Ada sebuah video dari Habib Hussein Bagil itu menceritakan bahwa sebelum lahirnya organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama, ada sebuah organisasi yang besar yang namanya Rabithah Alawiyah. Nah, di dalamnya itu ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Ahmad Dahlan, yang kemudian hari mereka berdua itu bakal membuat sebuah organisasi yang besar juga, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, apakah ini benar? Lah, kalau yang disampaikan oleh Habib Hussein Bagil ini di dalam sebuah mimbar kemudian didengarkan oleh orang banyak, maka apabila orang banyak tersebut tidak mudeng, tidak tahu sejarah, maka yang di memorinya itu ya sejarah tentang yang disampaikan oleh Habib Hussein. Jadi seolah-olah bahwa Rabithah Alawiyah itu adalah organisasi yang lebih dulu ada, kemudian para pengurusnya itu adalah orang-orang yang bertoleransi tinggi, sehingga mereka kapan waktunya untuk melebur dengan Nusantara, kapan waktunya mereka itu berada di Rabithah Alawiyah. Dan yang paling hebat itu adalah mengkaburkan sejarah bahwa Rabithah Alawiyah itu adalah organisasi mandiri tanpa campur tangan Belanda. Artinya Habib Hussein Bagil ini sedang mengaburkan sejarah tentang siapakah Rabithah Alawiyah dan siapakah kelompok yang membidani lahirnya organisasi tersebut, yaitu Rabithah Alawiyah. Lunar binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Ngopeni Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya yang membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subbanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subbanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu, bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan nggak makan mereka bersama, luar biasa. Ya, seperti kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Habib Hussein Bagil ini adalah bahwa organisasi yang awal itu adalah Rabithah Alawiyah, kemudian lahir Muhammadiyah, baru kemudian lahir Nahdlatul Ulama. Tapi faktanya organisasi besar yang terlahir di Indonesia ini adalah yang pertama Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini dilahirkan pada tanggal 18 November tahun 1912. Jadi mereka itu senior, lebih awal. Ya mungkin Rabithah Alawiyah saat itu masih jadi piaraan Belanda, itu lagi lucu-lucunya begitu. Nah, kemudian
selang beberapa tahun lahirlah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Nah, begitu. Iya, dan itu bukan atas prakarsa dari Habib Hashim seperti yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Tidak. Ini adalah hasil istikharah dari ulama Nusantara, yaitu Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hashim Asy'ari. Jadi tidak adalah campur tangan dari para habaib. Nah, kemudian pada tanggal 17 Desember tahun 1928, nah, ada sebuah organisasi tandingan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Dengerin, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, ya, namanya Rabithah Alawiyah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi bidan lahirnya organisasinya para habaib yang bernama Rabithah Alawiyah itu adalah para kolonial Belanda. Iya. Kalau organisasi dibidik oleh Belanda, pasti ideologinya pun tidak jauh-jauh dari orang yang membuatnya, dari kelompok yang membidaninya, yaitu kolonial Belanda. Jadi tidak ada ceritanya organisasi yang awal itu dari Rabithah kemudian dibekukan. Tidak ada. Tidak ada. Indonesia itu ada Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama. Rabithah Alawiyah itu dibuat di dalam rangka untuk mewadahi kelompok-kelompok para imigran Yaman, biar terpisah, biar segmen itu jelas. Kemudian di dalam perjalanannya, dari Rabithah Alawiyah itu disusupkan di berbagai organisasi. Tetapi yang paling mempan itu adalah Nahdlatul Ulama, karena dari sisi akidahnya itu agak mirip-mirip lah. Jika mirip-mirip. Dan dari Muhammadiyah out, Habib tidak ada yang masuk. Gitu. Jadi Husain Bagil itu kalau ngomong ya tanpa data. Di sini adalah untuk mengaburkan sejarah, menghilangkan jejak bahwa Rabithah Alawiyah itu dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi jelas ya. Tidak ada ceritanya Mbah Hashim kemudian Mbah Ahmad Dahlan itu membantu para habaib dan sebaliknya para habaib ikut menyokong kelahiran dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama. Tidak ada. Oke? Kalau kalian lagi ada pengajian ya, dengar orang ngomong begitu, apalagi ada habib gitu, sudah lempar sandal saja, karena jelas-jelas pembelokan tentang sejarah ya. Kurang ajar kan, sejarah leluhur Nusantara dibelok-belokkan, dihilang-hilangkan. Dasar antek Belanda. Oke, mari kita jaga terus negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.